Alam raya selalu menyediakan segalanya. Alam raya selalu menawarkan potensinya. Tradisi, adat, dan masyarakat yang beragam membuat kita selalu menjadi satu dalam kebinekaan. Selamat datang di Nagari Koto Tinggi. Nagari Koto Tinggi terletak lebih kurang 61 km dari ibu kota Kabupaten Dharmasraya dengan luas 13,5 km persegi dan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut. Wilayah Nagari Koto Tinggi di sebelah utara berbatasan dengan Nagari Koto Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Laweh, di sebelah timur berbatasan dengan Nagari Koto Ranah, dan sebelah barat berbatasan dengan lahan PT Silago Makmur Plantation atau PT SMP. Penduduk Nagari Koto Tinggi pada awalnya berasal dari dua daerah asal transmigrasi pada tahun 1980, yaitu Pulau Jawa dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang pada awalnya berjumlah 500 kepala keluarga. Saya sampai di sini tahun 1980. Kondisi yang kami lihat di sini, pertama masyarakat dari Jawa sudah ada yang masuk, datang lagi masyarakat dari Ranah Minang, yaitu tepatnya dari Kecamatan Maninjau, Kabupaten Agam, termasuk saya. Memang ada aturan dari pemerintah daerah yang waktu itu Tuanku Kerajaan Kota Besar adalah Tuanku Darman. Itu yang memegang, dan beliau mengatakan di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Jadi maka dari itulah seluruh orang Jawa yang ada di Nagari Koto Tinggi masuk suku Minang yang ada di sini. Di waktu itu nama Lubuk Karya ini itu adalah kesepakatan dari dicari nama-nama itu oleh orang tua-tua yang telah terdahulu. Ada beberapa, kira-kira ada 7 orang dia. Nah, jadi diciptakan Nagari Lubuk Karya karena tempat berkarya itu dasarnya. Maka dari itu di waktu itu didirikan kepemerintahan Nagari dari awal itu. Yang wali nagarinya itu Usman Datuk Sati. Nagari Koto Tinggi sempat mengalami beberapa sistem pemerintahan. Yang awalnya pada tahun 1980 adalah sistem pemerintahan nagari dengan nama Nagari Lubuk Karya, dan wali nagari yang pertamanya adalah Usman Datuk Sati. Dan pada tahun 1987 berubah menjadi sistem pemerintahan desa dengan nama Desa Lubuk Karya. Kemudian pada tahun 2003 kembali menjadi nagari dengan nama Nagari Koto Tinggi. Nagari Koto Tinggi memiliki penduduk berjumlah 3.117 jiwa yang tersebar dalam 4 jorong, yaitu Jorong Guguk Tinggi 643 jiwa, Jorong Koto Agung 712 jiwa, Jorong Tanjung Batuang 1.172 jiwa, dan Jorong Sukamaju 590 jiwa. Serangkaian program untuk pembangunan manusia dan nagari telah dilakukan oleh pemerintah Nagari Koto Tinggi dengan ditunjang oleh fasilitas umum dan fasilitas pendidikan. Di bidang pendidikan, sarana prasarana di bidang pendidikan yang ada di Nagari Koto Tinggi meliputi 4 TK PAUD sederajat, 3 sekolah dasar sederajat, dan 1 SMP sederajat. Di bidang kesehatan masyarakat, selain memiliki 2 bidan desa, pemerintah Nagari Koto Tinggi melalui tim penggerak PKK juga melakukan program-program untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat seperti penanganan kasus stunting atau gagal tumbuh anak. Untuk program stunting ini, untuk menekan supaya program stunting ini, dari dana desa kami juga dianggarkan program makanan tambahan, ada pengukuran berat badan anak, tinggi badan anak, dan juga ada
tikarnya, juga diberikanlah penyuluhan kepada ibu-ibu tersebut. Jadi alhamdulillah yang stunting di Nagari Koto Tinggi ini semakin tahun atau semakin bulannya berkurang. Dan juga dilibatkan oleh bidan desanya maupun dari puskesmas kecamatan Koto Besar. Sementara itu, pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan balai adat, pembuatan sumur bor Pamsimas, pembangunan jalan dan drainase juga terus dilakukan dengan menggunakan dana Nagari. Program-program pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik terhitung sejak tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pembangunan sumber daya manusia meliputi pelatihan budidaya lele, pelatihan tata boga, pelatihan komputer, pelatihan pengolahan jeruk nipis, pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga, pelatihan pengolahan tempe dan jamur tiram. Pembangunan fisik berupa optimalisasi bor Pamsimas di Jorong Koto Agung dan Jorong Tanjung Batuang, optimalisasi jaringan pipa induk BP Spams, pembangunan rigid beton dan pengerasan jalan di Jorong Sukamaju, pengerasan jalan Gang Bunga, drainase jalan setapak ke pasar, dan pembangunan plat deker di Jorong Koto Agung. Pada tahun 2017 meliputi pembangunan rigid beton jalan Pasir Panjang, pembuatan sumur bor Pamsimas Jorong Guguk Tinggi, rigid beton jalan Jorong Sukamaju, pembangunan plat deker dan drainase di Jorong Koto Agung, TPT Pasar Lubuk Karya, pembangunan gedung RA Al Barokah, lanjutan pembangunan balai adat, dan pengadaan kendaraan bermotor Wali Nagari. Pemanfaatan dana Nagari pada tahun 2018 meliputi pembangunan rigid beton Jalan Usaha Tani Jorong Tanjung Batuang, pembangunan plat deker Jorong di Jorong Tanjung Batuang, Jorong Koto Agung, dan Jorong Guguk Tinggi, renovasi MDA Muhajirin, pembuatan pagar lapangan bola, lanjutan pembangunan gedung tahfiz, lanjutan pembangunan balai adat, optimalisasi air bersih skala Nagari, dan pelatihan posyandu remaja. Rigid beton di TK Harapan Bunda dan KB Tunas Bangsa, pembangunan TK Nagari Koto Tinggi, posyandu remaja, penanganan stunting, pengadaan mobil siaga Nagari, pembangunan plat deker Jorong Guguk Tinggi dan Jorong Koto Agung, lanjutan pembangunan Balai Nagari, TPT dan jenjang Nagari, pembangunan drainase pasar, optimalisasi sumur bor Pamsimas di Jorong Koto Agung dan Jorong Sukamaju, pembangunan dan penampungan air bersih Nagari, pembuatan rambu-rambu jalan, penerangan lampu lingkungan, dan pelatihan pengelolaan Bumnak.
tahun 2020, pembangunan rigid beton dan TPT Jalan Makam, lanjutan pembangunan Balai Nagari, pembangunan rigid beton jalan di Jorong Sukamaju dan Jorong Koto Agung, pelatihan pengelolaan sampah, pelatihan nagari layak anak, capacity building forum anak, pengadaan tempat sampah dan masker, dan penyaluran BLT dana desa. Di tahun 2021, penggunaan dana nagari meliputi pengadaan alat permainan edukatif PAUD, pembangunan MDA Darul Falah dan Raudatul Anfal, pelatihan kader kesehatan nagari, pemeliharaan ruang isolasi nagari, pengadaan sarana dan prasarana sekretariat Satgas Covid, pengadaan perlengkapan posyandu, pengembangan pariwisata nagari, pelatihan kearifan lokal, bantuan pangan COVID, dan penyaluran BLT dana desa. Kemudian di bidang pelayanan masyarakat, dikarenakan jauhnya pusat ibu kota kabupaten, saat ini masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan administrasi penduduk seperti pelayanan KK dan rekam data KTP di kantor wali nagari tanpa perlu jauh-jauh ke pusat kabupaten. Untuk mengatasi terbatasnya jaringan internet untuk siswa belajar daring, pemerintah nagari menyediakan pojok internet gratis untuk warga melalui pemanfaatan dana desa dan kerjasama dengan dinas terkait. Nah, sekarang ini kita ada berapa yang kita ambil kebijakan dalam pasca COVID ini, yang terutama yakninya ada keluh kesah masyarakat atau maupun orang tua terhadap pembelajaran daring, yang mana beliau sangat mengeluh kesahkan terhadap mahalnya pembelian kuota. Maka dari ini kita pada dana desa tahun anggaran 22, yaitu bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya, kita sudah mengadakan yaitu alat untuk sinyal wifi, yakninya yang ini adalah data bandwidth datanya itu gratis kepada masyarakat yang bersifat unlimited. Pemerintah Nagari Koto Tinggi terus berupaya mengembangkan potensi-potensi daerah yang ada, seperti potensi perkebunan sawit. Hampir seluruh masyarakat Nagari Koto Tinggi menggantungkan hidupnya di bidang perkebunan sawit. Kebun sawit merupakan salah satu sumber mata pencarian yang dominan bagi masyarakat. Pengelolaan kebun ini sebagian besar dikelola oleh kelompok yang tergabung dalam koperasi unit desa, yaitu KUD Lubuk Karya, yang merupakan lembaga ekonomi andalan bagi masyarakat Koto Tinggi. Di KUD Lubuk Karya ini juga mempunyai unit usaha berupa pabrik pupuk untuk menopang perkebunan sawit ini. Kemudian dikarenakan perkebunan sawit merupakan potensi ekonomi yang besar, Nagari Koto Tinggi juga memiliki aset berupa kebun sawit sebagai sumber pendapatan nagari. Sebagaimana yang kita ketahui, Nagari Koto Tinggi ada berapa jumlah aset, termasuk aset kita di tanah kekayaan nagari, yang saat sekarang ini juga kita dalam proses menginventarisir terhadap tanah kekayaan nagari tersebut. Yang harapannya kita untuk
Bapak Wali terpilih sekarang, yakninya pada masa periode 2022 sampai dengan 2024 ini dapat merealisasikan semaksimal mungkin menginventarisir terhadap tanah kekayaan nagari ini yang mudah-mudahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Kota Tinggi. Dengan visi terwujudnya Nagari Kota Tinggi madani, religius, dan bermartabat, saat ini pemerintah Nagari Kota Tinggi terus berbenah dan terus mengembangkan segala potensi dan SDM-nya untuk membawa Nagari Kota Tinggi ke arah yang lebih baik.